Pada awalnya bumi hanya mengenal satu cahaya. Suara para nabi berseru dari lembah yang sunyi menyebut nama Allah. Mereka berkata, tiada Tuhan selain Allah. Suara itu mengalir dalam hukum Musa dan bergema dalam doa para rasul. Ia menjadi napas bagi hati yang tunduk kepada Yang Esa. Dari cahaya itu, lahirlah risalah yang menuntun manusia menuju kebenaran. Lalu datanglah Yesus putra Maryam. 18 tahun kisah hidupnya hilang, disembunyikan oleh penguasa dan doktrin manusia. Ia datang bukan untuk menebus dosa, tetapi untuk menghidupkan kembali roh Taurat. Dia membawa Injil, bukan kitab dengan nama lain. Injil sejati adalah wahyu dari langit, bukan tulisan tangan manusia. Di masa inilah Jibril hadir membawa risalah dari Allah yang Maha Esa. Dari usia 12 hingga 30 tahun, kitab suci tak mencatat kisahnya. Namun, pada masa sunyi itulah wahyu turun membersihkan hatinya. Jibril menyucikan jiwanya dengan ilmu tauhid dan menjadikannya pembawa kabar gembira. Sebagaimana Ibrahim menerima Suhuf dan Daud menerima Zabur. Demikian pula Musa menerima Taurat dari tangan Jibril, dan Yesus menerima Injil sejati sebagai wahyu yang murni dari Allah. Kemudian datanglah Nabi Muhammad, penutup para nabi. Beliau membawa Al-Quran, petunjuk bagi seluruh umat hingga akhir zaman. Satu risalah, satu kebenaran, satu Tuhan yang tidak berubah. Ketika Yesus muncul di usia 30 tahun, ia datang membawa cahaya. Ia berkata, aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Selama 18 tahun sebelumnya, wahyu telah membentuknya menjadi utusan yang suci. Wahyu itu berisi perintah dan larangan tentang ibadah dan sujud kepada Allah. Ia mengajarkan doa, zakat, kurban dan puasa sebagai bentuk penghambaan. Yesus menyeru manusia agar menyembah Allah yang Esa. Ia tidak menuntut disembah karena dirinya hanyalah hamba dan rasul. Injil sejati adalah wahyu, bukan hasil pena manusia. Ia diturunkan dengan kebenaran melalui malaikat Jibril. Namun setelah Yesus diangkat ke langit, wahyu itu ikut terbawa bersamanya. Setelah murid-muridnya wafat, cahaya Injil sejati terkubur bersama mereka. Manusia mulai menulis kisah atas kehendak dan tafsir pribadi. Lahir kitab-kitab yang diseleksi oleh penguasa dan politik. Lalu Yesus sang Nabi diangkat menjadi Tuhan oleh tangan manusia. Dan sejak itu, sejarah mulai dibelokkan dari kebenarannya. Konsili Nicea pun bersidang menetapkan ajaran baru bagi dunia. Tauhid berubah menjadi doktrin, doktrin menjadi iman, dan iman menjadi misteri. Trinitas menggantikan tauhid dan Injil berubah nama serta makna. Doa yang dulu untuk Allah, kini ditujukan kepada Sang Utusan. Sujud yang dulu menatap langit, kini berhenti di depan patung dan salib. Namun sejarah tak bisa dihapus sebab kebenaran tak pernah mati. Cahaya itu tidak padam, ia hanya tertutup oleh debu waktu dan rekayasa manusia. Tapi ia tetap hidup dalam hati para pencari kebenaran. Satu Tuhan, tiga zaman, satu risalah. Dari Musa hukum dan keadilan, itulah Taurat. Dari Yesus kasih dan penyucian, itulah Injil murni. Dari Muhammad kesempurnaan dan keseimbangan, itulah Al-Quran. 3 kitab, satu sumber, 3 nabi, satu risalah. Satu kalimat abadi, sembahlah Allah Tuhanmu dan Tuhanku. Injil sejati bukan dongeng yang hilang, melainkan cahaya yang tersembunyi. Ia berdiam di hati orang yang mencari dengan keikhlasan. Dan siapa yang mencari kebenaran, pasti akan menemukannya. Tertulianus datang mengubah Yang Esa menjadi 3 pribadi. Paulus datang mengganti hukum Taurat menjadi tradisi manusia. Mereka menulis sejarah baru dan mengaburkan makna tauhid sejati. 18 tahun bukan waktu yang sepele, lebih dari setengah kehidupan Yesus hilang tanpa kisah. Tak mungkin masa itu kosong, sebab di sanalah wahyu diturunkan. Yesus menerima Injil dari Jibril, bukan mempelajari Taurat milik Musa. Ia membawa risalah baru dan menyeru manusia untuk kembali kepada Allah.
Ia menyeru kebenaran, ketaatan, dan penyembahan hanya kepada Tuhan yang Esa. Ajaran Musa dan para nabi sebelumnya adalah tauhid, Yesus dengan Injilnya untuk umat di zamannya, dan Muhammad dengan Al-Qur'annya untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Saudaraku, pernahkah kau berpikir tentang 18 tahun yang hilang itu? Apakah wajar seorang utusan Allah kehilangan kisah hidupnya begitu lama? Ataukah kisah itu sengaja dihapus agar tidak bertentangan dengan doktrin manusia? Jangan heran bila kebenaran disembunyikan di balik nama iman. Namun cahaya itu tidak hilang, hanya tertutup oleh debu sejarah. Dan siapa yang mencari dengan hati bersih akan menemukannya bersinar kembali.